We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. The day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memulai acara kita ini dengan membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, atas nama Gerai Dinar, atas nama tuan rumah kita Pak Haji Muhammad Iqbal dan Bu Nur Azizah, dan juga atas nama Rumah Hikmah, nah insya Allah kita niatkan pada hari ini kami menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir dalam sebuah acara yang penuh berkah ini insya Allah. Mudah-mudahan minimal terhapuslah dosa-dosa kita selama acara ini dan sesudahnya, dan kemudian Allah memberikan ilmu, hikmah, dan kedekatan persaudaraan yang lebih baik di antara kita. Pada saudara Akhuna Iwan, Ustaz Iwan dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم
وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, itu seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah melihat apa yang kamu perbuat. Apakah ada salah seorang di antara kamu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, yaitu kikir. Sedangkan Allah menjanjikan untuk kamu ampunan darinya dan karunia. Dan Allah Maha luas karunianya lagi Maha mengetahui. Allah menganugerahkan al-hikmah. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu,
ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Maha benar Allah yang maha. Demikianlah, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari yang indah sekali di tanggal 1 Muharram, kita hari ini bertemukan Allah Subhanahu wa taala untuk belajar menggali tentang konsep besar peradaban Islam. Dan sebenarnya kehadiran kita hari ini di sini itu sudah cukup buktikan satu hal penting yang mudah-mudahan kita sadar, karena jangan-jangan kita nggak sadar hadir di sini, ya, bahwa hadir di sini itu kita sadar bahwa sejarah itu berulang, karena kita seringkali bicara sejarah itu adalah masa lalu, sehingga kemudian kalau sudah bicara sejarah itu masa lalu, yang terjadi adalah kalau kita diceritakan tentang Nabi Muhammad, sejarah kebesarannya, sahabat, kebesaran Islam sepanjang 1000 tahun lebih itu, ujung-ujungnya udah berbusa tuh yang bicara tentang masalah sejarah, ya mulutnya udah capek, tiba-tiba yang dengar cuma bilang gini, itu kan masa lalu Pak. Yang kedua, artinya kita mengatakan sepertiga lebih dari Quran itu rusak. Kita menyatakan sepertiga Quran sudah gak berlaku hari ini. Mengapa? Sepertiga Quran itu isinya adalah kisah sejarah masa lalu, yaitu Baitul Hikmah, yang bait artinya rumah, hikmah itu ya hikmah. Hikmah itu ada beberapa arti, diantaranya ilmu, hikmah juga kebijaksanaan segala macam. Ini disebutnya Baitul Hikmah. Seperti Ustaz Ibnu sampaikan bahwa ini adalah kebesaran Islam di Baghdad awalnya, yang dibangun di masa Khilafah Abbasiyah. Ketika memulai di wilayah pendidikan yang kita mulai di Depok, kemudian juga di Purwakarta, ada teman-teman dari Purwakarta juga. Itu sama, konsepnya sama. Konsepnya adalah menggali peradaban ini, kemudian konsepnya utuh sehingga kita ulangi lagi. Saya ingin kita paparkan hari ini, peradaban Islam itu peradaban hati. Ini bedanya dengan peradaban hari ini. Hari ini kita tidak pernah bicara tentang hati. Peradaban itu yang membangun gedung yang tinggi, membangun peralatan yang canggih, dan seterusnya. Itulah mengapa ketika bicara hati, itu tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama sebelum yang lain, sebelum mengajarkan ilmu, bahkan seperti dalam surat Al-Jumu'ah, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Itu adalah hati, mensucikan, baru kemudian bicara ilmu, yuzakkihim, baru wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kalau masalah ilmu, ayat pertama ini adalah sebenarnya kita ini melanggar rame-rame ayat pertama yang turun pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kemampuan kita membaca sangat rendah. Indonesia ini saya nggak tahu tahun ini, tapi beberapa tahun yang silam saya dengar ada teman-teman cerita Indonesia ini kemampuan membacanya sangat rendah. Nah, padahal di dalam ayat pertama harus membaca, dan sebenarnya aslinya Baitul Hikmah itu awalnya hanya perpustakaan awalnya. Nah, ada satu hal yang penting, bahwa ilmu itu musuhnya adalah hiburan. Makanya di semua peradaban Islam, dari mulai Baghdad sampai Andalus, jatuhnya karena hiburan. Badruddin Al-Lu'lu', ini salah seorang amir di sebuah wilayah, saya ingat saya di wilayah Suriah, itu dia dapat surat 2. Dia bilang, saya dapat surat 2. Yang satu dari pimpinan jenderal pasukan Tatar Mongol yang sebentar lagi melewati kota saya. Yang kedua, surat dari Khalifah Muslimin di Baghdad. Ada 2 besar dia dapat. Pasukan Mongol ini pimpinannya minta agar saya nanti lewat, kasih saya senjata. Saya minta senjata dan perbekalan. Itu dia maksa, karena Mongol punya kekuatan yang saat itu kayak apa ya, kekuatannya itu sampai orang membayangkan bukan manusia mereka itu. Saking itu masuk hancur gitu, sampai begitu. Nah,
Jadi yang satu surat itu dari Mongol minta senjata, surat yang dari Khalifah Muslimin minta artis. Ini betul-betul dulu cerita. Jadi kalau artis itu sudah masuk istana, sudah nggak salah, peradaban negeri itu sudah habis, sudah nggak, jangan diharapkan. Harus diubah bahwa mereka harus gemar dengan ilmu. Sama, wilayah di Andalus persis sama. Nah ini Andalus ini sebenarnya sumbangan dari Baghdad. Kehancuran Andalus itu sebenarnya ada sumbangan dari Baghdad. Bukan permusuhan politik, bukan. Ibrahim al-Mosili, ini orang Mosul, Irak, Mosul kita nyebutnya. Itu dari Ibrahim al-Mosili itu kan ahli musik ya. Sebenarnya di Baitul Hikmah itu ada salah satu ajarannya musik sebenarnya. Karena bukan cuma musik, peradaban apa saja masuk di situ, Yunani masuk, filsafat apa aja masuk, semua masuk di situ. Nah Ibrahim al-Mosili di Irak itu dia punya kemampuan bermusik. Oh luar biasa, dia ahli dalam nyanyi, lagunya kurang lebih tenar lah kayak selebritis hari ini. Dia punya murid yang muridnya itu namanya Ali bin Nafi. Ali bin Nafi itu belajar sama Ibrahim al-Mosili musik. Ternyata ini satu dari sekian banyak murid yang punya kemampuan sampai gurunya merasa tersaingi. Hebat sekali murid satu ini, jadi ahli betul dalam musik. Karena dia merasa bersaing di Baghdad tidak nyaman dengan gurunya, akhirnya sang murid tahu diri pindah ke Andalus. Dia pindah ke Andalus, negeri besar saat itu. Di Andalus, karena tidak ada saingan, ya kan, yang sehebat dia dalam musik, namanya Az-Ziryab, dikenal sampai Az-Ziryab namanya. Jadi kalau antum search itu Az-Ziryab, antum akan ketemu siapa Ali bin Nafi. Walaupun kalau antum baca pasti semua pujian isinya. Di tulisan itu semua pujian. Jarang yang tulisannya mengkritisi. Az-Ziryab sampai di Andalus itu ngajari hal yang sepele-sepele, ngajari sepele-sepele ke masyarakat Baghdad, masyarakat Andalus. Dia mulai ngajari tentang musik, ya. Terus setelah itu dia mengajarkan tentang makan, cara makan gimana sih, meja makan itu taplaknya bagaimana, sendoknya ada di mana, garpu ada di mana, pisau ada di mana, ya. Gelas seperti apa, pakaian warna apa, cocoknya untuk momentum apa, nanti apalagi gitu. Itu peradaban maju atau kemunduran? Kita itu oleh Barat dipuji sebagai sebuah penemuan yang dahsyat. Kita makan 3 kali sehari kan konsepnya dia. Nah resikonya adalah muslimin asyik dengan hal-hal yang sepele. Setelah itu perlahan tapi pasti majelis ilmu kosong. Masjid-masjid Tobrova yang segede itu yang merupakan pusat peradaban ilmu kosong, pelan-pelan kosong. Kalau sebuah masyarakat kita mau melihat gampang ukurannya tentang mau maju atau tidak dengan peradaban Islam, gampang mudah cara. Mana yang lebih disukai, didatangi berbondong-bondong, dunia hiburan atau ilmu? Satu. Yang kedua, lihat masyarakat itu atau negeri itu mana yang lebih dihargai, hiburan atau ilmu. Pendirinya Abu Ja'far al-Mansur, aslinya itu dia belum menjadi sebuah gedung. Kalau Abu Ja'far al-Mansur dia baru memulai dari Khizanah. Jadi dari Khizanah itu sebenarnya perpustakaan istana yang nanti setelah Abu Ja'far kan diganti anaknya Al-Mahdi, tidak lama tapi itu masih di pusaran istana. Berganti Harun al-Rasyid, itu semakin banyak buku. Harun al-Rasyid mulai membuat gedung sendiri, yaitu yang kemudian disebut sebagai Baitul Hikmah atau Darul Hikmah. Puncak kebesarannya nanti di anaknya Al-Ma'mun. Dan Harun al-Rasyid itu punya anak semuanya khalifah, Al-Ma'mun, Al-Amin, Al-Wathiq, Al-Mutawakkil, Al-Mu'tasim, semua anaknya Harun al-Rasyid. Kalau bicara gedung, Pak, ini bicara gedungnya yang kita tahu. Sebenarnya tidak cukup literatur yang didapat oleh para ilmuwan bicara tentang gedung. Saya juga tidak tahu kenapa ini agak unik, kenapa tidak diungkapkan tentang gedungnya. Jadi susah untuk mengilustrasikannya. Tapi ini yang saya sampai di literaturnya, bahwa ada yang mengatakan dia ada masjid, itu otomatis ada masjid. Dia ada 2 lantai. Ada yang mengatakan dia 2 lantai. Lantai 1 itu isinya aula-aula buku, terus ruang terjemah. Ruang terjemah itu nanti masih berbagi-bagi lagi karena berdasarkan ilmu apa nih, kedokteran, matematika. Kalau ruang terjemah
Nanti para ahli-ahli ilmu syar'i di sana, kemudian juga filsafat apa segala macam di mahasiswa. Ada penyalinan. Penyalinan tuh kalau hari ini salah satu kerjaannya mirip dengan kerjaan tukang fotokopi, Pak. Zaman dulu kan fotokopi nggak ada mesinnya, ditulis ulang, disalin tulis ulang. Jadi kalau kita mau berapa eksemplar ya tulis ulang, sehingga dia pekerjaan sendiri saat itu. Kerjaan sendiri. Dia penyalinan, ada pengarang, artinya bukan hanya terjemah tapi juga para ilmuwan yang menulis, penjilitan buku, karena zaman ini mulai dipakai kertas yang sebelumnya menggunakan satu bahan yang diambil dari Mesir biasanya, kemudian dia sudah mulai menjadi kertas dan itu mulai agak ringan, buku itu mulai agak ringan dibandingkan sebelumnya nulis di atas kulit, di atas apa jadi berat, ini lebih ringan. Nah, sehingga dia semacam sebuah kemajuan yang luar biasa. Di jilid buku ada ruang-ruang diskusi, ruang-ruang kajian, ya, diskusi, dialog, kajian di sana. Di lantai 2 itu ada tempat peristirahatan para pengarang, para penerjemah, para pengkaji atau siapapun yang datang dari negeri jauh, para pekerja juga. Itu ruang-ruang istirahat. Ada juga tempat penyimpan peralatan, baik kertas, tinta, peralatan yang diperlukan para guru, murid, dan karyawan. Juga ada tempat tinggal. Di sekeliling itu ada tempat tinggal para ahli, dan juga mereka yang datang dari jauh disiapkan sebagai semacam guest house gitu. Kemudian ada tempat untuk makan-makan dan minum-minum gitu ya. Jadi ini semuanya gratis, makan minum juga gratis. Struktur organisasinya Baitul Hikmah. Khalifah itu langsung pengawas khalifah. Di bawahnya ada Al-Khazin, ya, direkturnya. Kemudian nanti ada beberapa divisi. Ada divisi maktabah, perpustakaan, ada An-Nasakh wa Tajlid, itu divisi penyalinan dan penjilidan yang tadi menulis, menjilid buku. Jadi kalau kita kurang lebih ini percetakan dan penerbitan di sini. Al-Kharaid wal Musawwarat ini peta dan gambar semesta, ini khusus zaman itu sudah ada tema khusus, ada ruang khusus untuk orang-orang tertentu di sana. Di sana ada Al-Idrisi, di sana ada Al-Khawarizmi, segala macam dia muncul di sana. Ada bagian Al-I'arah, bagian peminjaman. Karena zaman itu buku itu mahal, karena masih langka, sehingga sangat diperhatikan. Yang minjem saja itu bukan cuma ngasih kartu anggota, nggak. Kalau sekarang kan tinggal ngasih kartu anggota. Kalau dulu nggak, diamati dulu. Ini orang kira-kira sama buku perhatian apa enggak gitu ya. Itu dianalisa dulu karena buku barang mahal saat itu. Dan bagian Al-I'arah sampai kemudian dikhususkan karena buku itu dari mahal. Kemudian ini ruhnya di sini, yaitu bagian terjemah buat taklif. Jadi terjemah dan penulisan. Di sini kumpulnya para ulama, ilmuwan di sini kumpulnya. Akhirnya Baitul Hikmah itu menjadi satu perpustakaan besar, terbesar yang ada di muka bumi saat itu, tapi sekaligus menjadi kampus terbesar yang ada di muka bumi. Saat itu pergi ke luar negeri untuk mencari buku itu langsung resmi instruksi dari kekhilafahan. Karena itu barang mahal dulu kan. Barang buku itu barang mahal. Makanya sampai hari ini bahkan seluruh ilmuwan yang masih objektif mereka akan mengatakan bahwa Yunani itu harus berterima kasih pada muslimin. Karena saat itu buku-buku Yunani itu bahkan sempat ada yang dibakar oleh raja mereka sendiri. Ya, yang menyelamatkan tuh muslimin. Muslimin itu minta izin, kayak Al-Ma'mun tuh sering kirim surat ke Kaisar Romawi, minta izin, boleh nggak kami membuka buku-buku yang ada di tempat Anda, kami membuka. Terus awalnya ditolak. Jadi makanya kalau ada yang maunya gini, hari ini kita bicara ilmu terus bilang Yunani itu bohong semua, Pak. Kenapa? Aslinya mereka tidak dibuka untuk masyarakat umum, mereka masyarakat yang terpisah dari masyarakat umum, dan mereka itu adalah merupakan jasa muslimin yang diteruskan. Teman-teman, muslimin itu pernah ketika keliling atas perintah khalifah, dibiayai oleh negara untuk keliling nyari buku ke dunia-dunia itu, nyari buku. Suatu saat mereka melihat reruntuhan benteng, ada reruntuhan benteng udah tidak ditempati lagi. Begitu mereka masuk, mereka menjumpai ada buku itu tertimpa reruntuhan. Oh, itu dipungut oleh muslimin. Wah, ini mesti mahal gitu ya. Apapun isinya pokoknya diambil aja dulu. Bayangkan Pak, muslimin nyari buku sampai ke reruntuhan itu. Dibersihkan, muslimin mengatakan itu buku aromanya nggak karuan. Ya, namanya juga sudah lama ketumpuk di situ, udah nggak diurus, dan bahannya bukan kertas. Bahannya kan bukan kertas nasi. Jadi kemudian bau sekali. Tahu nggak berapa lama untuk menghilangkan bau? Dijemur selama setahun.
Sabar muslimin, buka, jemur, udah kering, buka halaman berikutnya gitu. Sampai kering terus diterjemah bahasa Arab. Seperti itulah saat Islam mencapai kebesarannya. Bukan seperti hari ini yang baca buku 5 menit ngantuk. Betul Pak, setahun jemur buku doang Pak. Satu buku, habis itu diterjemah ya. Ini betul. Alan Asy'ubi, ini naskah terkenal, jadi penulis sangat terkenal di zaman Harun Ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Ada Ibnu Abi Huraish, jadi menjilid di Khizanah Al-Ma'mun juga. Ada para penerjemah, termasuk para ilmuwan. Ada Ibnu Nadim dalam Fiqh Riset menyebutkan ada sekitar 65 ahli. Walaupun tidak terbatas 65, tapi dia menyebut 65 ahli yang berhasil menerjemah 632 buku. Itu ada, ini penerjemah paling hebat, namanya Hunain bin Ishaq Al-Abbadi. Dia adalah pemimpin para penerjemah, memiliki kemampuan bahasa Arab, Yunani, Suryani, Persia. Juga ahli dalam bidang kedokteran dan filsafat. Ini kemampuan orang yang luar biasa. Abdullah bin Muqaffa Al-Farisi ini yang kita tahu menerjemah Kalilah wa Dimnah itu dari bahasa Persia. Ini juga salah satu orang terkenal di terjemahan. Para ahli pengamatan falak termasuk Khwarizmi, ya tadi yang saya bilang, karena saat itu peta dunia itu baru digambar lengkap utuh satu dunia oleh Al-Idrisi, Columbus, siapa lagi, Magellan, itu sih orang belah baru kemarin, yang minjem peta dari muslimin. Betul, ini betul, bacalah sejarah. Dan di Harvard University saya pernah membaca hasil seminar di mereka bahwa tidak benar kalau Columbus orang pertama yang menemukan benua Amerika. Kenapa? Karena wong asli peta itu dia minjem, satu. Yang kedua, si Columbus sendiri menulis dalam buku hariannya, dia menemukan banyak sekali bukti bahwa Islam aslinya. Bahkan ketika sampai di Kuba, dia mengatakan di atas bukit itu ada masjid dengan ornamen seperti ini, dan masyarakatnya berbincang dalam bahasa Arab. Kalau Amerika Latin atau Amerika Serikat masuk Islam, itu tidak kita bilang Alhamdulillah Amerika sudah masuk Islam, bukan. Alhamdulillah Amerika kembali Islam. Kan sudah pernah Islam, bukan sekarang masuk Islam itu. Ada para ilmuwan yang lain dan juga para ulama, gitu ya. Ada Ibnu Katsir, itu salah satu ahli sejarah juga selain para ulama tafsir kita kenal. Al-Kisai ini ulama besar yang kita tahu, malah ini juga gurunya anak-anaknya Harun Ar-Rasyid. Al-Kisai itu Al-Khwarizmi, Al-Battani, Ibnu Sina, Ar-Razi, dan seterusnya. Ini pembiayaan Baitul Hikmah. Ini saat Islam besar Pak. Saat Islam mau bangkit di muka bumi, beri penghargaan yang sangat tinggi pada ahli ilmu. Memang itu. Bagaimana Anda menggambarkan majelisnya Harun Ar-Rasyid? Jadi di istana itu kan kalau Harun Ar-Rasyid lagi kumpul, apa yang bisa kau sampaikan? Dia mengatakan bahwa yang masuk ke ruang itu penuh harap, keluar dari ruang itu dengan penuh keridhaan. Karena dia dapatkan semua yang diinginkan, termasuk uang dari itu. Berantem ilmu gara-garanya ada syair. Syair itu ada satu kata yang antara Harun Ar-Rasyid dengan istrinya itu berbeda pendapat dalam mengucapkannya. Dia bilang, mana yang benar? Akhirnya masing-masing, saya benar, enggak saya benar. Ini suami istri berantem ilmu bagus banget ini kan? Ya, ini luar biasa nih. Setelah itu kemudian lah sudah, ini kita nggak ketemu nih kalau bininya, kita cari ahli ilmu. Dia panggil stafnya, sini coba carikan siapa ahli ilmu yang bisa menyelesaikan masalah ini. Itu disampaikan, dijelaskan ahli ilmu siapa yang benar, kemudian dikasih beberapa bukti kenapa ini yang benar, dikasih uang 2.000 dirham. Nah gitu, coba benerin itu, mengatakan ini yang benar, 2.000 dirham. Wajib peneliti sebulan 200 dinar. Itu baik banget. Nah guru 200 dinar gajinya. Kalau yang di sejarah disebutkan ada satu nama namanya Az-Zajjaj. Az-Zajjaj itu pengajar di Baitul Hikmah. Ketika belum sampai di level itu gajinya 200 dinar. Ada yang mu'id seperti Ibnu Duraid. Itu saya masukkan penalpi di mu'id. Jadi dia tadi dia pembimbing kelompok tangga, kelompok luar, kelompok tengah gitu. Nah itu 50 dinar sebulan gajinya. Ini di luar kalau mereka makan gratis Pak. Beberapa tokoh tinggi seperti penerjemah terkenal seperti Hunain bin Ishaq itu diberi emas seberat buku terjemahannya. ini orang paling tinggi di dalam terjemahan di zaman dia. Baitul Hikmah itu ada di mana-mana. Diawali Baghdad karena Baghdad dihitung kota yang cukup tua saat itu. Karena sebelumnya adalah Bani Umayyah, terus langsung ke Baghdad. Nah, Bani Umayyah tidak lama masuk ke Baghdad, kemudian dari Baghdad setelah itu Bani Umayyah ke arah barat, ke Andalus.
Nah, sepanjang itu kota-kota besar tuh, ada Baitul Hikmah di Mesir, ada Baitul Hikmah di Cordoba, di Andalus, ada di Kairawan, ini termasuk yang cukup tua Indonesia, ada yang di Tripoli, ada yang di Libanon, ada yang di kota-kota lain itu masih di luar pribadi. Jadi ada silakan dibaca tulisannya Dr. Robin Asirjani. Kalau nggak salah saya ada terjemahannya, agak tebal bukunya, cukup tebal ini. Kalau Arabnya judulnya Madzabat Damal Muslimun lil Alam, apa yang dipersembahkan oleh muslimin untuk dunia ini. Oh, ini akhir dari Baitul Hikmah. Berakhirnya bukan apa-apa, berakhirnya karena memang dihabisi, dihancurkan perpustakaan besar dan kampus itu dihancurkan oleh Mongol 656. Buku-buku Baitul Hikmah dijadikan jembatan penyeberangan di atas sungai Dijlah di Irak itu. Jadi kalau antum pengen tahu berapa jumlahnya, ya antum buka aja gambar sungainya selebar apa, sedalam apa. Nah, itu buku ditaruh di situ sampai dia layak untuk menjadi jembatan penyeberangan kuda. Nah, terakhir adalah tadi kalimatnya Dr. Robin Asirjani, dia menulis beliau punya web islamstory.com. Kata beliau yang ajaib adalah buku yang tinggal sedikit itu ternyata mampu mengawal kebangkitan Eropa. Sisanya kan sedikit sekali, tapi yang sedikit itu sudah sangat cukup untuk membangkitkan Eropa seperti yang kita lihat hari ini. Saya kira itu, ini sejarah Baitul Hikmah, mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil inspirasi. Allah